Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Antum shaimun? Man naim? Baik, yang ngantuk angkat tangan. Nggak ada. Baik. Mustaidun? Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sharihus Sunnah oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, al-an nabda bi al-qaul fi alfazil ibad bil Quran. Saya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini sebetulnya masih sambungan lanjutan dari pembahasan awal tadi yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Paham tuh? Istaiqidhu, kumu, yang ngantuk-ngantuk bangun. Kelihatannya wajah-wajah. Baik, a'ananallah wa iyyakum. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan dari pembahasan awal, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dalilnya sudah sering disampaikan dan juga disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Adapun dalil Al-Quran kalamullah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad oleh para sahabat kaum muslimin dengan kalamullah. Kemudian Al-Quran bukan makhluk, dalilnya Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah membedakan antara penciptaan manusia dengan diturunkannya Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amr. Akan tetapi ahlul bid'ah tetap menyimpang, menyelisihi akidah yang terang benderang tersebut. Dan kelompok yang sangat getol menyelisihinya yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ini yang sudah kita
lewati pembahasannya dari awal. Kemudian ketika mereka dibantah habis-habisan oleh ulama Ahlussunnah, mereka mencari jalan yang licik untuk tetap menyebarkan akidah tersebut, tapi dengan retorika yang lebih halus. Ini salah satu ciri khas ahlul bid'ah sepanjang masa. Mereka licik, licin, ya, apalagi, atau ruwet bulat bin jelimet, ya, itu ciri khasnya al bid'ah. Mereka tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk lagi, ya, setelah dibongkar, setelah dibantah habis-habisan oleh ulama as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka pun mengatakan dengan retorika yang baru, bacaan Al-Quranku makhluk. Kalau bahasa Arabnya banyak, lafzi bil Quran makhluk, qiraati bil Quran makhluk, tilawati bil Quran makhluk. Tapi intinya maksud hati mereka sama dengan awal, Al-Quran makhluk. Ya, cuma dari kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk itu ada dua makna. Artinya ini talbis. Ya, ini ciri khas al-bid'ah demikian, mencari lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan hak dan kemungkinan batil. Kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk, ya, kata-kata lafzi, kalau bahasa Arabnya lafzi, qiraati, tilawati, itu ada dua makna. At-tilawah, al-qira'ah, al-lafz bisa bermakna al-fi'lu, fi'lul abad. Bacaan Al-Quranku, makna yang pertama adalah perbuatan hamba, gerakan lisan hamba. Ya, ketika qari membaca, itu perbuatannya, suaranya makhluk. Ya, sebagaimana manusianya itu makhluk, perbuatannya juga apa? Makhluk. Paham dong? Paham dong lah? Anak tanya, ajibu jami'an. Suara qari makhluk atau bukan makhluk? Gerakan bibir qari makhluk atau bukan makhluk? Baik. Al-muhim istaiqidh. Itu makna yang pertama, bacaan Al-Quranku makhluk. Kalau yang dimaksud gerakan lisan, suara qari makhluk, itu sahih. Tapi kelompok Jahmiyah maksudnya itu yang kedua, yaitu al-malfuz, yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu yang mereka maksud bacaan Al-Quranku makhluk, yaitu bacaan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang mereka katakan makhluk. Ini sama dengan awal tadi, Al-Quran apa? Makhluk. Makanya ulama Ahlussunnah pun membantah mereka habis-habisan juga, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, ya, seperti yang akan dibawakan di sini. Kita baca ucapan Imam At-Tabari rahimahullah. Wa amal qawlu fi alfadil ibad bil Quran fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin madha wala tabi'in qadha. Adapun pembahasan bacaan Al-Quran seorang hamba, maka itu enggak ada asar dari sahabat ataupun dari tabi'in. Ya, tidak ada yang mengucapkan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Mereka cukup dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, ini sekali lagi artinya apa? Bid'ah. Ucapan bacaan Al-Quranku makhluk terjadi setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in. Paham dong? Nah, illa amman fi qawli al-ghina wa syifa rahmatullah alaihi wa ridwanu. Melainkan pembahasan ini kita ambil dari
seseorang yang ucapannya di dalamnya ada al-ghina, kecukupan, asyifa, penawar, rahmatullah alaihi wa ridwanu, wa fi ittibai ar-rusdu wal huda, yang mana mengikutinya adalah petunjuk, wa man yaqumu qauluhu ladaina maqama qalil a'immatil ula, yang mana ucapannya itu kedudukannya itu mirip dengan kedudukan imam-imam ulama-ulama salaf terdahulu dari kalangan salaf. Siapa imam tersebut? Yaitu Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Maknanya pembahasan masalah ini itu diungkap pertama kali oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam rangka membantah tadi kelompok Al-Jahmiyah. Paham dong? Taib. Kelas 7. Paham dong? Hah? Yakin? Taib. Bisa jelaskan lagi? Hah? Bisa jelaskan dari ringkasannya tadi yang disampaikan tadi? Nah, kelas 7. Jelaskan sedikit ringkasannya yang kita sampaikan barusan. 6. Man yastati? Taib, kasih mic. Hah? Kum. Taib, tambah mic sudah. Kalau kelompok Jahmiyah itu menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, kata ulama, terus mereka mengubah jadi bacaan Al-Quran itu makhluk. Tapi yang dimaksud bacaan Al-Quran itu ayat-ayatnya. Taib, ada nggak sahabat Rasul yang membantah ucapan itu? Hah? Taib, di zaman siapa yang membantah ucapan itu kelompok Jahmiyah tadi? Hah? Taib, labas, ati. Taib, ala kullin isma'u wastami'u. Pembahasan al-fadhi bil Quran makhluk atau bukan makhluk ini sekali lagi muncul zaman siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Makanya para sahabat, para tabi'in tidak ada pembahasan tersebut. Ya sebagaimana bid'ah yang muncul setelah zaman mereka, tentunya mereka nggak ada pembahasan secara khusus tentangnya. Misalnya perayaan Maulid Nabi misalnya, atau perayaan-perayaan bid'ah yang lain. Ya, nggak ada ucapan para sahabat yang membantah secara khusus. Kenapa? Karena zaman mereka tidak ada hal tersebut. Dan cukuplah itu sebagai bantahan. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum dan seterusnya. Taib, itu makna ucapan Imam At-Tabari yang pertama kali membantah ucapan Al-Jahmiyah lafzi bil Quran makhluk adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan itulah yang sudah kita sampaikan sampai beliau dikenal, digelari dengan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Karena sangat kental, sangat nampak jelas perjuangan Imam Ahmad dalam membantah ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Dan beliau punya kitab judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kemudian fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul al-lafdiyatu jahmiyatun. Imam Ahmad berkata kelompok al-lafdiyah. Siapa kelompok lafdiyah itu? Yaitu tadi yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Itu namanya kelompok al-lafdiyah. Mereka itu kelompok Jahmiyah. Sama dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Liqaulillahi jalla ismuhu hatta yasma'a kalam Allah.
Ya, dalil Al-Quran kalamullah adalah itu firman Allah sampai dia mendengarkan kalamullah. Famiman yasma, dari siapa orang itu mendengar bacaan Al-Quran? Ya, dari Nabi Muhammad, dari para sahabat. Yang dibaca itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik, kelas yang 8. Dari kata-kata hatta yasma' kalamullah. Al-Quran kalamullah, dalilnya hatta yasma' kalamullah. Ada kelompok lain yang juga menyimpang dalam pembahasan ini. Apa ucapannya dan siapa kelompok tersebut? Baik, kelas 8. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Selain kelompok Jahmiyah, dari kata-kata hatta yasma' kalamullah, Al-Quran kalamullah, itu juga ada bantahan kepada kelompok yang lain selain Jahmiyah. Kelas 9. Enak fasilitasi. Nah, Ma'had Yujib. Kelas 10. Fahentum soal? 6. Nggak ada juga. Hadi Asyar. Kelas terakhir sudah. 12. Apa? Hah? La. Bukan itu. Hatta yasma' kalamullah, Al-Waqifah juga sama. Mengatakan Al-Quran kalamullah. Paham? Nah, kelompok lain. Mada qalu? Jangan dibisikin. Hah? La. Bukan itu. Masalah Al-Quran. Nah, apa ucapan mereka tentang ini? Baik, ahsanta. Baik, Asy'ariyah ataupun Al-Kullabiyah, mereka punya ungkapan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan mengatakan Al-Quran bukan kalamullah langsung, tapi Al-Quran hikayah, kutipan, atau fotokopian dari kalamillah. Nah, makanya salah satu bantahannya tadi, hatta yasma'a kalamullah. Allah menamakan Al-Quran langsung kalamullah, bukan ibarah hikayaan kalamillah. Paham dong? Nah, itu maksudnya. Ayo, ahsantum jami'an. Summa sami'tu jama'atan min ashabina la ahfadhu asma'ahum yadhkuruna anhu annahu kana yaqul. Kata Imam At-Tabari, dan aku pernah mendengar sekelompok dari para sahabatku yang aku tidak menghafal nama-nama mereka, mereka semuanya mengatakan bahwasanya Imam Ahmad berkata, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Karena memang dari mereka lah munculnya ucapan ini. Dan memang itulah maksud mereka. Ya, intinya ingin mengarahkan umat untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya sudah sering kita sampaikan, ahlul bid'ah itu licik bin licin. Maka ahlus sunnah harus cerdas, harus cerdik, harus teliti. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma fal yudaqiq. Barang siapa yang belajar ilmu agama harus teliti. Di antaranya dalam bab seperti ini. Paham dong? Sekali lagi harus betul-betul teliti. Karena alil bid'ah itu terkadang halus syubhat mereka. Terkadang lembut ucapan mereka. Tapi penuh dengan racun berbisa. Ya, harus betul-betul waspada. Ulama salaf, mereka cerdas, mereka cerdik, mereka teliti,
mereka paham dari ucapan lafzi bil Quran makhluk, ada racun berbisa di situ yang tadi yaitu Al-Quran itu makhluk. Makanya Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Wa man qala huwa ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia alil bid'ah. Kenapa demikian? Karena ucapan ini nggak pernah ada di zaman sahabat. Ya, mereka nggak pernah mengatakan seperti ini. Maka yang mengadakan ucapan seperti ini maka dia mubtadi'. Ya, sama dengan ucapan Imam Malik tentang ya orang yang bertanya kaifastawa fasu'alu anhu bid'ah. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Intinya Imam Ahmad ingin menutup rapat-rapat pintu kelompok Jahmiyah. Gak usah mengatakan bacaan Quran makhluk atau bukan makhluk. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, titik sudah. Sekali lagi, Imam Ahmad mengatakan demikian ini untuk menutup pintu rapat-rapat kesesatan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bacaan Al-Quranku makhluk. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala qaula fi dzalik indana yajuzu an naqulahu illam yakun lana fi imamun na'tammu bihi siwa. Kata beliau, kata Imam At-Tabari, dan tidak ada ucapan ya bagi kami yang boleh kita katakan kecuali apa yang dikatakan oleh tadi Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini bagaimana Imam At-Tabari sangat menjunjung tinggi kedudukan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa fihi al-kifayah wal makna'. Di dalam ucapan beliau sudah ada kecukupan. Wa huwal imamul muttaba'. Beliau adalah imam yang diikuti rahmatullah alaih wa ridwanu. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Tapi Imam Al-Bukhari beliau memperinci dalam masalah ini. Imam Bukhari memperinci dalam masalah ini. Pertanyaannya, kenapa dan apa penjelasan Imam Bukhari? Anak ulangi lagi. Imam Ahmad terang-terangan menutup pintu. Tidak ya boleh mengatakan bacaan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Tapi Imam Bukhari memperinci. Kenapa dan jelaskan penjelasan Imam Bukhari. Man yujib. Fahimtum soal? Nah. Ada yang paham enggak? Tapi sudah dapat hadiah tadi ya? Belum, belum. Baik, Ajib. Dapat memakan karena di zamannya ada orang-orang yang menjadikan suara dan orang termasuk Arab itu. Iya, terus penjelasannya Imam Bukhari bagaimana? As-su'al soalan limadha wa waddih. Mada qala Imam Bukhari? Hah? Kul. Kalau mau itu ada apa yang kita Taib, atin jazakallah khair. Barakallahu fiik, yakfi. Taib, Imam Al-Bukhari rahimahullah
memperinci dalam masalah ini sampai beliau menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Sampai beliau menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad yang artinya jelas perbuatan hamba itu makhluk. Yang beliau maksud itu tadi suara qari, gerakan lisan al-qari, perbuatan al-qari itu makhluk. Adapun yang terdengar dari lantunan ayat-ayat Al-Quran itulah kalamullah. Jadi sekali lagi, kenapa beliau memperinci? Karena di zaman beliau muncul sebagian orang, ya mungkin juga dari golongan Ahlussunnah kebablas, sampai meyakini suara qari itu bukan makhluk. Paham? Ya, sekali lagi, kalau Imam Ahmad menutup rapat-rapat pintu tersebut. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia mubtadi'. Paham? Tapi setelah zaman Imam Ahmad muncul orang-orang yang keliru, salah paham, memahami ucapan Imam Ahmad sampai meyakini mengatakan suara qari itu bukan makhluk. Maka diterangkan, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Intinya Imam Bukhari sama dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tetap meyakini Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Namun Imam Bukhari lebih memperinci dengan mengatakan, kalau ringkasnya kata ulama, as-saut sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara as-saut, suaranya qari, makhluk. Sedangkan kalam yang dibaca itu kalamul bari, yaitu kalamullah. Paham dong? Nah, ini mirip dengan pembahasan al-mushaf. Mushaf itu ada dua sisi. Ada kalamullah, yaitu ayat-ayat yang tertulis, dan ada yang bukan kalamullah, dan itu makhluk. Seperti cover mushaf, kertasnya, tintanya, itu makhluk. Paham dong? Ya, sekali lagi, ini mirip dengan pembahasan mushaf. Mushaf nggak semuanya apa? Kalamullah. Yang kalamullah cuma apa? Ayat-ayat yang tertulis. Alif lam mim. Itu yang antum baca di mushaf kalamullah. Ar-Rahmanir Rahim. Paham dong? Al-Haqqah idza waqa'atil waqi'ah. Itu kalamullah. Tapi kertasnya apa? Ajibu. Kertasnya adalah apa? Tintanya. Pengantar penerbit. Paham dong? Itu ya, sekali lagi, makanya ulama menurut yang rajih tidak boleh bersumpah dengan mushaf. Paham dong? Di samping itu enggak ada tuntunannya dari para salaf, dan itu tadi, karena kalau kita bersumpah dengan mushaf, itu ada dua kemungkinan. Bersumpah dengan makhluk dan bersumpah dengan kalam. Paham dong? Ya, maka sekali lagi harus betul-betul dipahami. Paham dong, Mbak? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau ditambah lagi tadi sudah disampaikan, kelompok yang sesat juga dalam masalah ini namanya al-waqifah. Jadi kelompok Jahmiyah dalam bab ini ada 3 sekte. Kelompok Jahmiyah dalam bab ini ada 3 sekte. Sekte yang pertama yaitu tadi yang mengatakan Al-Quran makhluk, atau yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ulama salaf jelas-jelas mengkafirkan kelompok tersebut. Bahkan Imam Al-Lalikai menyebut lebih dari 500 ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, kelompok al-lafziyah tadi.
yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Kemudian yang ketiga, kelompok Al-Waqifah yang mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Meskipun hatinya, batinnya sama dengan yang pertama. Al-Quran adalah apa? Cuma karena mereka khawatir dihabisi oleh Ahlussunnah, mereka pakai ya tadi cara yang licik bin licin mengatakan Al-Quran kalamullah titik. Paham dong? Tidak mau mengatakan apa? Makhluk atau bukan makhluk. Paham dong? Itu namanya kelompok Al-Waqifah yang berhenti. Waqifah, waqafa yaqifu. Nah, tiga-tiganya sesat menyesatkan. Dan tiga-tiganya itu hukumnya sama. Karena batinnya sama. Yaitu mereka apa? Kafir. Karena intinya mengatakan Al-Quran ya makhluk. Nah, cuma beda retorika, beda redaksi. Taib nukamil. Taib ikhwani fillah wa khat rahimani wa rahmakumullah. Bab ini juga mirip dengan yang sebelumnya. Ini semuanya gara-gara alil bid'ah. Semuanya gara-gara kelompok al-Jahmiyah. Mereka yang membuat fitnah, mereka yang membuat keributan. Di zaman para sahabat nggak ada pembahasan nama itu apakah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Nggak ada pembahasan itu. Sama dengan tadi, lafzi bil Quran makhluk atau bukan, nggak ada. Al-Quran kalamullah selesai sudah, sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasul. Paham dong? Sama dengan yang sekarang, kelompok ya alil kalam. Ya, apakah Allah ada di suatu arah atau tidak dan seterusnya. Ini alil bidah. Makanya ya kaidahnya yang pertama membuat keributan itu alil bid'ah, bukan ahlus sunnah. Yang membuat keributan itu ahlus syirk. Karena asalnya manusia muwahhid. Namun datang setan menggelincirkan dari apa? Ya, at-tauhid kepada syirik. Sama dengan tadi. Asalnya umat Islam di atas sunnah Rasul. Muncul alil bid'ah. Mulailah ribut. Mulai terpecah. Yang membuat perpecahan alil bid'ah. Paham dong? Ya, yang membantah mereka. Ahlus sunnah bukan pemecah belah. Hanya apa? Meluruskan. Hanya ingin mengembalikan umat kepada kemurnian agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga demikian. Ini kelakuan kelompok Jahmiyah juga. Mereka yang pertama kali mengatakan nama Allah itu makhluk. Paham dong? Ketika dibantah, ya mereka merasa kewalahan juga sama mirip dengan tadi, pakai retorika yang lain. Nama Allah itu adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Ini kalau agak sedikit bingung, itu biangkernya siapa tadi yang bawa? Al-Jahmiyah. Baik, kita nuqarribul faham. Ya, ini berkaitan juga dengan pembahasan nama secara umum, bukan hanya nama Allah, secara umum. Ya, pembahasan nama secara umum. Antum, ya bajunya itu kan secara umum ada namanya. Ya kan? Apa namanya itu? Simbol apa namanya? Hah? Ya pokoknya yang nempel di baju antum kan ada tulisan nama antum. Paham dong? Yang nempel itu zat antum atau nama tok? Bukan zat antum. Paham dong? Bisa bedakan enggak? Antum nggak ada namanya ya? Baik. Ini namanya azam misalnya. Ada namanya azam. Antum kalau disuruh coba pegang azam. Antum pegang apa? Tulisannya apa orangnya? Bisa bedakan kan? Mana zat orangnya, mana apa sekedar tulisan namanya. Paham dong? Betul, paham enggak? Nah,
Antum di buku antum kan pasti ada tulisan apa? Nama antum, misalnya nama Abdurrahman, nama Abdullah. Yang tertulis di buku antum, ya, itu zat orangnya atau sekedar tulisan? Ya kalau orangnya nggak cukup bukunya. Baik, itu bisa bedakan kan? Mana zat orangnya, mana sekedar apa? Tulisan namanya. Ini sekali lagi litakrib, ya, untuk segera mendekatkan kepada pembahasan. Kata Imam At-Tabari, wa amal qaul fil ismi ahwal musamma aw ghairul musamma fa inna minal hamaqat al haditha allati la athar fiha fayuttaba. Adapun pembahasan nama itu adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan, pembahasan ini termasuk minal hamaqat, kedunguan yang diada-adakan, yang tidak ada riwayat dari para salaf sehingga bisa diikuti. Wala qaulun min imamin fayustama, tidak ada pula ucapan dari seorang imam salaf sehingga bisa didengar. Fal khawdu fi syainun, khawd mendalam-dalami pembahasan tadi, nama itu zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan, mendalami, menggeluti masalah itu syain, tidak baik. Wasamtu anu zainun, sedangkan diam, ya, dari pembahasan itu lebih baik, lebih indah. Kenapa demikian? Karena intinya tadi, ucapan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang apa? Batil. Ini kalau kita kaitkan dengan nama Allah. Ya, misalnya, nama Allah itu bukan zat yang dinamakan, misalnya. Sekali lagi, kalau ada misalnya statement, nama Allah bukan zatnya Allah. Betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Bisa benar, bisa salah. Ahsanta, bisa benar, bisa salah. Bisa jelaskan? Kalau namanya Allah itu bisa kayak sifatnya Allah. Baik. Kelas 9. Ada yang mau menjawab? Anak ulangi soalnya. Ya, kalau ada yang mengatakan nama Allah bukan zat Allah, betul atau salah, dan jelaskan. Ini kalau yang ikut kajian atau mendengar kajian ana pembahasan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, pernah kita lewati pembahasan ini. Mau jawab? Satu jib? Hah? Kenapa berdiri? Baik, jayid. 6, ada yang mau jawab? Kelas 8 mungkin, tidak ada. Kelas 10. Mau jawab? Hah? Baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, kata-kata ini ada dua kemungkinan hak dan kemungkinan yang batil. Kemungkinan yang hak, ya, nama Allah bukan zat Allah. Itu sama dengan tadi. Misalnya ada tulisan nama Allah di buku antum. Paham dong? Itu hanya apa? Tulisan. Paham dong? Paham dong? Ya, zat Allah fi as-sama. Paham dong? Tapi kemungkinan yang batil, ya, kalau yang dimaksud nama Allah bukan zat Allah, seperti kalau antum misalnya berdoa, Ya Rahman nama Allah atau bukan? Itu zat Allah yang antum maksud atau bukan? Hah? Ketika antum berdoa, Ya Rahman irhamna, yang antum maksud dengan nama Ar-Rahman siapa? Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Paham lah? Ketika antum berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Alimna, misalnya. Yang antum maksud dengan nama Al-Alim adalah apa? Zat Allah. Paham dong? Ya, makanya karena ini
lafadz yang mengandung dua kemungkinan sama dengan pembahasan Imam Ahmad tadi. Stop. Nggak usah mengatakan nama Allah adalah zat Allah atau bukan zat Allah. Karena mengandung dua apa? Kemungkinan. Atau kalau lebih parahnya lagi, kalau kelompok Jahmiyah yang pertama tadi lebih terang benderang mengatakan nama Allah makhluk. Paham? Itu yang sudah kita sampaikan tadi, mirip dengan pembahasan Al-Quran. Makhluk sebagaimana yang mereka ucapkan. Paham? Karena sumbernya dari situ. Sumbernya, ya, ucapan Jahmiyah, nama Allah makhluk, dari kata-kata Al-Quran adalah apa? Makhluk. Karena nama Allah diambil dari Al-Quran. Karena Al-Quran makhluk, kata mereka, nama Allah juga apa? Makhluk. Paham? Maka konsekuensinya, untuk ini juga membantah mereka, kalau dikatakan nama Allah makhluk, berarti kalau Anda mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berdoa kepada nama tersebut, maka berarti Anda berdoa kepada makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau membantah mereka Jahmiyah. Anda ulangi lagi. Kalau Jahmiyah mengatakan nama Allah makhluk, maka konsekuensinya kalau orang itu berdoa ya Rahman, berarti berdoa kepada siapa? Makhluk. Naudzubillah min dzalik. Paham? Maka sekali lagi tutup rapat-rapat ucapan tadi. Cukup, kata beliau, mengatakan wa hasbumri'in minal ilmi bihi wal qawlu fihi an yantahya ila qaulillah azza wa jalla sana'uhu as-sadiq wa huwa qawluhu qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakan Nabi Muhammad kepada orang-orang, ini terutama musyrikin, berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Mana saja yang kalian sebut, Allah memiliki al-asmaul husna. Intinya, kata Imam Tabari, cukup mengatakan lillahil asma. Paham? Ini kata-kata dalam bahasa Arabnya pakai lillah. Al-ismu lil musamma. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, halil ismu huwal musamma au ghairul musamma, jawabannya al-ismu lil musamma. Nama untuk yang dinamakan. Paham? Ya, lafaz Al-Qur'annya walillahil asmaul. Paham? Lillah, lillahu. Paham? Al-ismu, al-asma'u. Ana coba tes ya. Jawabannya sama dengan yang Ana sampaikan tadi. Kalau Imam Tabari cukup mengatakan apa? Kalau antum ditanya halil ismu huwal musamma au ghairul musamma, kaifa tujibun? Al ismu lil musamma. Paham? Paham? Enggak usah Pak ikut-ikutan Jahmiyah tadi al ismu huwal musamma au ghairul musamma. Enggak usah. Karena itu ada dua kemungkinan, yang hak dan yang apa? Batil. Lafaz Quran mengatakan lillahil asmaul husna, lillah. Maknanya al ismu lil musamma. Paham dong kalau terjemahnya tadi, nama untuk yang dinamakan. Baik. Ayat yang berikutnya walillahil asmaul husna fad'u biha, sama lafaznya falahul asmaul husna walillah li. Paham dong? Nah, lil al-ismu lil musamma. Wa ya'lam anna rabbahu walladhi 'alal arsy istawa. Dan dia tahu bahwasanya Rabbnya itu di atas al-arsy. Itu yang kita sampaikan. Zat Allah di atas al-arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Dan baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang di bawah kerak bumi. Faman tajawaza dzalik faqad khaba wa khasir wa dhalla wa halak. Barang siapa yang melampaui batasan ini, maka dia orang yang rugi, yang sesat, yang binasa. Itu tadi. Sampai mengatakan nama Allah makhluk, nama Allah bukan zat Allah. Ini kelompok Jahmiyah, mereka minal halikin atau minal firqatil halikah. Naudzubillah min dzalik. Paham dong? Ukarin maratan ukhra. Idza su'iltum halil ismu huwal musamma au ghairul musamma kaifa tujibun? Al ismu lil
musamma. Walillahil asma'ul al-husna. Baik, anak ingin ya sekalian khatamkan kitab ini meskipun dengan ringkas karena poin pembahasan akidahnya sudah lengkap, sudah kita lewati. Adapun penutupannya ini hanya berkaitan dengan peringatan ya terhadap orang yang menuduh beliau. Seperti yang sudah kita sampaikan dari awal. Salah satu motivasi beliau menulis buku ini untuk beliau melepaskan diri dari tuduhan dusta, di antaranya Al-Quran makhluk, random, atau beliau tuduh Syiah dan seterusnya. Maka beliau peringatkan orang yang menuduh beliau dengan hadis-hadis tentang masalah tadi. Ya, masalah menuduh dengan kedustaan. Ya, meskipun ya sangat disayangkan 5 hadis yang beliau sampaikan cuma 2 yang sahih, yang 3-nya tidak sahih. Makanya kita mau ringkas saja, kita baca yang sahih saja. Baik. Namun dari awal coba dibaca At-Tahdzir poin ke-36. Ini babnya At-Tahdzir min taqwili ahadin malam yakul. Peringatan tahdzir dari menuduh seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dia katakan. Ya tadi alias menuduh tanpa hak. Ini sekali lagi beliau sampaikan karena itu terjadi kepada beliau. Beliau dituduh macam-macam, maka beliau peringatkan. Kemudian kata beliau, fal yubaligh syahid minkum ayuhan nas man ba'uda minna fana'a au qaruba fadana annalladina dinullaha bihi fil asya' allati dzakarnaha ma bayyanahu lakum ala wasfina. Maka hendaklah yang menyaksikan di antara kalian, wahai orang-orang yang membaca kitab ini, yang jauh ataupun yang dekat, bahwa yang kami tulis di buku ini, ya ada kurang lebih 6 poin tadi yang sudah kita baca. Itulah yang merupakan apa? Ajaran Allah yang kami pegang erat. Ya, sekali lagi kata beliau, yang membaca kitab ini sampaikan kepada yang lain. Inilah akidah kami. Sekali lagi, inilah akidah kami. Faman rawa anna khilafa dzalik au adhafa ilaina siwahu au nahallana fi dzalik qaulan ghairahu fahuwa kadzibun muftarin mutakharrisun mu'tadin. Maka barang siapa yang meriwayatkan dari kami selain ini atau menyandarkan kepada kami selain ini, ya maka dia orang yang berdusta, yang bohong, yang mutakharis, yang berprasangka buruk, yang melampaui batas. Ini sebenarnya sudah kita lewati bagaimana geramnya beliau terhadap orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dosa. Bahkan beliau tambahkan lagi dengan doa asyar. Ya, ini doa al-madlum. Ittaqi da'watal madlum. Kata beliau, ya bu bisa khatillah. Ya, semoga orang itu kembali membawa kemurkaan Allah. Wa alaihi ghadabullah, baginya kemurkaan Allah, wa laknatuhu, dan semoga dia dilaknat di dunia maupun di akhirat. Ya, meskipun ada sebagian masyayikh yang tidak setuju dengan ungkapan, cuma ya sebagian lagi mengatakan itu wajar. Kenapa? Beliau yang merasakan sendiri bagaimana pahitnya apa? Dituduh macam-macam. Meskipun intinya secara asal boleh mendoakan kejelekan terhadap orang yang zalim, sebagaimana kata Rasul, ittaqi apa? Da'wata al-mazlum. Wa hukka 'ala Allah an yuridahu al-maurid alladhi warada Rasulullah sallam duraba'ahu. Dan dia berhak untuk Allah memasukkannya ke dalam ancaman Rasulullah sallam kepada yang semisal dengan orang-orang tersebut. Ini wallahu alam maksudnya sebagaimana Rasul bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Semoga orang itu terkena juga sabda Rasul yang Rasul katakan terhadap yang berdusta atas nama apa? Rasul. Paham dong? Ya, kalau orang itu mengarang hadis palsu dinisbatkan kepada Rasul, ancamannya tadi hadis tersebut falyatabawa maq'adahu minan nar. Imam Tabari berdoa, semoga orang yang berdusta atas nama beliau
ancam dengan yatabawa maq'adahu minan. Nah, itu ya yang beliau maksud. Wa an yuhillal mahalla alladhi akhbara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annallaha yuhillu amthalahu ala ma akhbara sallallahu. Itu maksudnya tadi. Taib, kemudian hadis yang pertama beliau sampaikan ini tidak sahih. Nah, poin 37 tidak sahih, antum kasih tanda. Kemudian hadis berikutnya juga tidak sahih. Baru yang ke-39. Kita baca langsung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi maratu bi qaumin lahum atfarun min nuhasin." Kata Rasul, ketika aku di-mi'rajkan, aku melewati sekelompok orang yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Ini sekali lagi harus dibenarkan kabar berita dari Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan yang gaib. Rasul pernah diperlihatkan kelompok manusia yang kukunya dari tembaga. Yakhmishuna sudurahu. Mereka merobek-robek dada mereka. Fakultu, ketika aku bertanya, man haula ya Jibril, siapa orang itu wahai Jibril? Maka mereka Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka orang-orang yang memakan daging manusia. Apakah kanibal makan gitu? Nah, maknanya apa? Sebagaimana kata Allah, wala yaltab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakare, yaitu yang menghiba orang tanpa hak. Orang yang tidak salah dirasani, dituduh tanpa hak, ini namanya ya'kuluna luhuma annas wa yaqauna fi a'radihim, dan yang merobek-robek kehormatan orang lain. Ini hadisnya sahih, kata pentahqiq, footnote yang pertama, wa isnaduhu sahih. Baik, langsung yang terakhir, poin 41, kata Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhul imanu qalbu, yang imannya belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah artinya menyebut tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Meskipun benar faktanya demikian, tapi tidak boleh digunjing, dirasani. Tapi kalau itu tidak ada pada saudaranya, itu namanya al-kidib, dusta, tuduhan yang batil. Jangan kalian menghibah kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aurat kesalahan mereka. Jangan disalahpahami. Ada orang yang postingannya sesat, ketika dibantah mengatakan jangan cari kesalahan. Ini kesalahannya yang mencari apa? Orang yang mau membantah. Ini maksudnya yaitu kesalahan pribadi, privasi. Misalnya, kan mungkin ada di antara tahu teman dengan teman yang lain ini, kalau di santri kan nggak boleh bawa HP. Misalnya ini yang di luar santri. Misalnya iseng-iseng buka HP temannya, cari-cari apa? Naudzubillah min dzalik. Ini kata Rasul, la tattabi'u auratihim. Fa innahum man ittaba auratahum tataba Allah auratahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudara mereka, maka Allah akan cari kesalahannya. Wa man tataba auratahu yafdahu bi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah bongkar meskipun dalam rumahnya. Ini kita sudah sering sampaikan, kesalahan yang pribadi, privasi, nasihati dengan cara privasi, pribadi. Paham? Ditutupi aib orang muslim, saudara muslim. Rasul mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah tutupi aibnya. Tapi kalau kesalahannya terbuka di hadapan umum di medsos, maka sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, idza adhara rajul al munkar yajib al inkar alaihi alaniyatan.
barang siapa yang menampakkan kemungkarannya, ya, menposting kesesatannya, maka wajib diingkari secara apa? Terang-terangan. Tidak ada kewajiban menjabri atau menasihati secara apa? Pribadi. Itu kalau mau nasihat pribadi urusannya, cuma tidak ada kewajiban. Nah, taib akhir kitab walhamdulillah wahda, ya, maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-shalihat. Taib, ini ada pertanyaan di dalam Al-Qur'an disebutkan perkataan iblis fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Apakah ini bisa dikategorikan kalamullah? Ajibu jami'an. Antum dapatkan di mana ucapan ini? Hah? Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Di mana antum dapatkan ucapan ini? Al-Qur'an. Wal Qur'an kullu kalamullah. Paham tak? Mungkin litakrib al-faham. Coba antum ngomong, ya, ana kerja di sini. Ana. Ya. Akh ini mengatakan ana kerja di sini. Ana ceritakan, ya. Ana tadi mendengar akh fulan mengatakan dia kerja sini. Redaksi itu semuanya ucapan siapa? Hah? Semuanya. Hah? Loh. Hah? Paham tuh mas soal? Paham tuh? Ana mendengar si fulan mengatakan dia bekerja di sini. Redaksi itu semuanya ucapan siapa? Ah, iya. Paham tuh? Dia hanya mengatakan apa? Iya. Paham dong? Nah, itu mungkin litakribi, paham. Cuma intinya dari, ya, Al-Fatihah sampai Anas semuanya kalamullah, la tasyukfi. Paham dong? Jangan pernah ada apa? Keraguan. Ucapan, ya, Fir'aun yang ceritakan dalam Al-Quran itu semuanya kalamullah, karena Allah yang menceritakan kisah tersebut. Paham dong? Nah. Baik. Masih ada 16. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada yang siap ditanya? Siap? Hah? Yang mana? Satu atau dua? Hah? Baik. Musyawarah nanti ya kalau nggak tahu ya. Anak sampai lupa apa yang mau tanyakan. karena diroyok. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mada urid an as'alukum. Mau yang mudah apa yang gampang? Yang susah? Hah? Yang sahal. Baik, sebutkan, jangan nyontek. Yang mana? Antum siap sendiri? Hah? Berdua, baik, labas. Tutup bukunya. Sebutkan 5 pembahasan dalam kitab ini. 5 pembahasan dalam kitab ini. 5 bab dalam 6 dalam pembahasan ini. Ringkasnya apa? Bab-bab apa? Bicara. Ayo bermusyawarah 2 orang, apa-apa. Cepetan. Iya. Lah itu sudah masuk bab yang pertama. Al-Quran bukan makhluk, cuma peringatan bagi orang yang itu. Lah, pembahasan akidah, yang akidah. Sudah kita sampaikan kurang lebih ada 6 taib. Tapi sudah dapat hadiah. Taib. Nyontek apa enggak tadi? Jangan buka. Taib.
Ganti pertanyaannya. Taib, naktafi lahuna wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Perhatiannya aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.